ada bisa menarik benang merah Pak ya di dalam kaitannya mengenai kawasan cagar alam geologi Pak ya. Baik, saya kira kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak. Silakan Pak untuk apa? Terima kasih Pak Wahyudin selaku pembawa acara, dan juga terima kasih pada Badan Geologi, terutama kepada beliau Ibu Insinyur Andiani MT, dan juga rekan-rekan lain, narasumber, Pak Rustam, Pak Heru, dan Pak Eko, ya, yang sama-sama kita dari Jogja, tapi jalannya tidak bersama-sama. Kalau tadi sudah menyusup di dalam dan di permukaan air tanah, kemudian tentang karst yang dilihat tinjauannya banyak dari permukaan, nah saya akan meninjau sebenarnya kemarin permintaannya adalah KCAG, kawasan cagar alam, tetapi saya tambahkan di sini adalah potensi geoheritage dan kawasan cagar alam geologi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena saat ini yang sudah kami masukkan di Badan Geologi itu baru geoheritage-nya. Nah, nanti geoheritage ini segera kami lampiri dosier geopark nasional. Setelah itu langsung kami susulkan juga dosier kawasan cagar alam geologi. Jadi 3 dosier sudah kami siapkan untuk masuk ke Badan Geologi, karena kebetulan kami mendampingi Tulungagung. Ini ada rekan-rekan kami Tulungagung yang setia juga sudah rawuh ke sini, ya Pak Abi dan rekan-rekan. Terima kasih sekali sudah mendampingi saya, dan mohon maaf saya mewakili Tulungagung untuk presentasi. Tapi kalau Pak Andri atau presentasi monggo. Ya, saya teruskan. Terus Mas. Nah, ini kita tanyakan dulu apa itu geoheritage. Ya. Di situ ada geowarisan, warisan bumi, dan pusaka bumi. Warisan atau pusaka bumi atau yang disebut geoheritage itu menurut Profesor Ibrahim Komo 93 itu terbentuk secara alamiah syaratnya harusnya, dan memiliki nilai sangat tinggi dan luar biasa karena merepresentasikan rangkaian rekaman proses geologi yang saling berhubungan, sehingga secara keilmuan merupakan bagian penting dari sejarah dinamika bumi. Nah, kawasan geoheritage mudah dicapai harusnya dengan syarat yang pertama, kemudian yang kedua itu, kemudian yang ketiga pengembangannya ikut berperan dalam pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Ya, sudah jelas. Terus, nah, tapi kalau kita tinjau di sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019, waktu itu di Bali, Juli 2019, saya juga ikut datang. Itu judulnya adalah tema warisan geologi sebagai dasar pengembangan geopark dan pembangunan berkelanjutan. Ini yang kadang menjadi konflik bagi kita. Apakah hanya perlu geoheritage atau sebenarnya perlu KCAG? Itu. Nah, untuk sementara dan presidennya mengatakan hanya perlu warisan geologi atau geoheritage. Tetapi nanti kata-kata di dalam ini akan ditentang sendiri oleh beliau yang memberi sosialisasi ini. Ya, berikutnya Mas. Nah ini saya kasih kotakan merah. Yang ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ya, bahwa untuk pentingnya UNESCO Global Geopark, artinya pentingnya untuk menyusun geopark ini salah satunya adalah ini, menyebarkan awareness campaign terkait pentingnya menjaga
pelestarian warisan geologi dan promosi destinasi wisata. Nah, pelestarian warisan geologi atau geoheritage itu dengan cara apa itu? Karena kalau hanya dengan geoheritage itu artinya hanya kawasan itu ada satu titik GPS, kita bisa sampai ke situ. Itu saja. Hanya menunjukkan itu loh tempatnya. Kalau ini nanti saya singgung Gunung Budek misalnya, saya kasih GPS-nya. Tek, Gunung Budek itu letaknya di situ. Sudah, orang bisa datang ke situ. Tetapi apakah Gunung Budek itu nanti akan selamat atau tidak dengan heritage itu? Kita tidak tahu. Karena apa? Karena tidak di-KCAG-kan. Kawasan Cagar Alam Geologi. Untuk itu maka harus ada kawasan Cagar Alam Geologi. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk kata-kata pelestarian ini. Karena kalau hanya ditunjukkan titiknya, itu loh, itu dijual aja oleh yang punya kan, habis. Ya toh? Heritage yang sudah kita pilih dengan cerita geologi yang begitu menurut Profesor Ibrahim Komo tadi, begitu indahnya, terjadi secara alamiah, secara keilmuan juga penting sekali, kemudian untuk pengembangan destinasi wisata, kemudian untuk peningkatan perekonomian. Akhirnya kalau dijual oleh yang punya, habislah, tidak bisa dilestarikan artinya. Maka akan kita tinjau berikutnya, coba Mas. Nah, kalau kita tinjau dari Permen SDM, wah ini pakarnya panjenengan sedoyo ini. Saya hanya mengutip sedikit aja, takut ini dengan pakar-pakarnya, ya. Permen SDM nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman penetapan kawasan cagar alam geologi. Nah, ternyata di pasal 1 di ketentuan umum dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan cagar alam geologi adalah objek geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya maka perlu upaya perlindungan. Persis sama tadi dengan kata-kata yang saya kotai merah tadi, perlu perlindungan. Sehingga kalau perlu perlindungan itu bukan geoheritage, tetapi bunyinya adalah pedoman ini, kawasan cagar alam geologi semestinya. Kawasan cagar alam geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk perlindungan cagar alam geologi. Kemudian bentang alam adalah suatu yang unik, yang dikategorikan berdasarkan kesamaan karakteristik, genesa utama, relief, iklim, dan karakteristik batuannya. Terus Mas. Nah kemudian di pasal 2-nya bunyinya jenis-jenis kawasan cagar alam geologi itu meliputi kawasan keunikan batuan. Ya tadi kalau misalnya itu karst berarti keunikan batuan karst, dan fosil di dalam karst biasanya ada fosil juga. Kawasan keunikan bentang alam, ya toh, bentang alam karst bisa, bentang alam yang disusun oleh pelarutan, yang disusun oleh kontrol struktur dan sebagainya. Bisa demikian. Dan kawasan keunikan proses geologi. Kalau sudah proses berarti lengkap. Kalau kita bicara umur, proses itu berarti mulai dari umur geologi yang paling tua di daerah itu sampai umur geologi paling muda. Sehingga kalau kita punya geoheritage, kemudian kita tingkatkan menjadi kawasan cagar alam geologi, maka harus kita ceritakan dari yang paling tua menuju ke paling muda, kemudian kita sambungkan cerita itu menjadi cerita indah yang tersambung, dan masing-masing menjadi cerita unik di tempat itu, dan hanya satu-satunya. Nah itu, jangan karena geologi, gawe intro-intro, ora logis, ora gawe isin. Ya, nah itu tadi sama dengan Pak Heru, ya. Kemudian jenis kawasan cagar alam geologi sebagai dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan luasan sebagai berikut. Sehingga yang dimaksud dengan luasan itu berarti ada kawasan inti, kawasan penyangga, dan kawasan pengembangan. Sehingga kalau ditetapkan hanya sebagai geoheritage untuk mendukung geopark saat ini, maka kawasan itu menurut saya memang belum selamat. Untuk bisa selamat, setelah dapat geoparknya nasional, harusnya ditingkatkan menjadi kawasan cagar alam geologi. Sehingga titik-titik geosite atau titik-titik geoheritage yang kita pilih untuk mendukung geopark itu semua menjadi selamat sampai menjadi geopark internasional. Saya kira itu. Kemudian terus Mas. Nah,
kita tinjau sekarang, ya, sedikit meninjau tentang pelajaran geologi. Kalau tadi ini gambar ini sudah keluar oleh Pak Heru, tapi saya ceritanya akan lain, ya. Ya, citra topografi Jawa, ya, karena yang cerita orang tektonik lain dengan orang air tanah. Yang ditinjau adalah kawasan-kawasan di sini air tanah. Kalau saya, kita tinjau yang merah-merah ini adalah gunung api, tetapi gunung api yang saat ini yang aktif. Tetapi kita lihat di bagian selatan ini, itu ternyata kita melihat adanya refleksi batuan-batuan tua yang dulunya juga gunung api. Kita lihat yang di bawah ini, nah refleksi gunung api yang tua itu ada di bagian selatan Jawa, mulai dari Jawa bagian barat ujung sampai Banyuwangi ini. Nah, kawasan Tulungagung itu ada di sini. Ya, kira-kira benar ya? Saya kodai ya. Ya, kalau orang geologi ngodai Tulungagung aja salah, wis kon mulih wae. Ya. Rasa dampingi Tulungagung itu. Ya, terus Mas. Nah, ini dasar apa? Model tektonik Pulau Jawa, ya, semua sudah tahu bahwa Indo-Australia itu mulai dari Australia daratan, kemudian lempeng samudra sampai ke India, itu satu lempeng yang bergerak ke utara dan menumbuk mulai dari Eurasia hingga Irian Jaya, ya, besar sekali menumbuk ke utara. Nah, wabil khusus ini menumbuk Jawa ini dan menumbuk Tulungagung, ya, sehingga membentuk yang sekarang, tumbukan yang sekarang ini adalah membentuk deretan gunung api aktif yang sekarang, yang umurnya adalah kuarter, yang kurang lebih baru 2 juta tahun yang lalu tumbuh, ya. Oke, terus, nah ini, sehingga ini sekarang membentuk yang disebut sebagai ring of fire ini, ya, yang rawan dengan gempa, rawan dengan gempa tektonik, gempa vulkanik, tetapi hasilnya juga di sepanjang ini juga cukup banyak, ya, gunung api Jawa. Terus Mas, nah ini sehingga kita itu punya dua, ini satu-satunya di Indonesia yang punya dua jajaran gunung api. Gunung api tua yang kita sebut sebagai OAF atau All Andesite Formation. Kemudian di bagian tengah yang aktif ini mati, kemudian terbentuklah yang baru, membentuk gunung api yang baru yang kita sebut sebagai New Andesite Formation. Batuannya sama, karena apa? Karena hasil subduksi, sama-sama hasil subduksi. Hasil subduksi yang miosin dan hasil subduksi yang sekarang. Nah, ini ternyata hanya ada di Jawa. Kalau di Sumatera, ya sejak dulu miosin bagian bawah mulai tumbuh, sampai sekarang ada di jalur itu, yang disebut Bukit Barisan. Kemudian yang lain juga begitu. Atau di Kalimantan, malah mati. Ya toh? Tetapi yang di Jawa ini ternyata dari yang paling selatan berubah menjadi di jalur tengah. Oke, terus ini akan saya kaitkan dengan ceritanya Tulungagung nanti. Inilah Tulungagung di sini. Kira-kira kalau tadi di sini nggak ada air tanah, ya, warnanya putih di sini tadi. Warna Tulungagung randebannya, ya, warnanya putih tadi saya perhatikan di sini warnanya putih semua nih. Waduh, sembuh karemu, ya, Bu Andi marah juga nih, ya. Ini Pak Andri saya ini marah, ampun aku dulu kalau nggak dibuat apa terowong niama aja kelepan ya gitu, ya. Oke. Terus, nah ini peta geologinya. Kalau tadi terima kasih sekali Badan Geologi PSG sudah memetakan KBAK-nya. Sebenarnya kami akan mempertanyakan apakah KBAK ini tidak perlu dimintakan dari daerah ke Badan Geologi. Setelah Badan Geologi memetakan sendiri, kemudian sudah ditetapkan sendiri oleh Badan Geologi, maka mewakili Tulungagung terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, Pak. Tapi kalau perlu surat dari kabupaten, maka mestinya juga perlu laporan, kemudian perlu surat, sehingga ada laporannya, ada peta mana kars non kars, sehingga nantinya peta itu juga seperti KCAG, G-Heritage dan Geopark Nasional yang kita mohonkan
dengan surat dan dosier dari bupati. Ya, nah ini dari peta itu maka kami mendapatkan yang ini. Terus Mas, ya, sehingga Tulungagung kami buatkan cerita, ya cerita ini namanya tektonostratigrafi, ya berdasarkan tektoniknya adalah masa gunung api purba, kemudian ini ada senggang waktu, kemudian masa genang laut, ya, kemudian di sini ada masa gunung api modern yang sekarang masih aktif di wilayah utaranya. Nah, nanti titik-titik geosite-nya akan kita tempatkan pada masing-masing tektonostratigrafi ini. Seperti Yogyakarta, DIY itu juga kami buatkan tektonostratigrafinya. Mulai dari masa, kebetulan Yogyakarta ada masa sebelum gunung api, karena ada umur Eosin. Kemudian kalau pinjam bayat, maka ada yang umur pratersier, kemudian Eosin, kemudian masa awal gunung api modern, masa berakhirnya gunung api, dan masa gunung api modern. Nah ini potongan dari itu, masa gunung api purba sampai gunung api modern. Ya, terus Mas. Nah, potensi geoheritage dan KCAG, Kabupaten Tulungagung. Jadi bedanya tadi, kalau geoheritage hanya titik saja, nanti dari titik yang kita punya, itu akan kita survei ulang, kita buat delineasinya. Dari delineasi itu, kemudian kita cari siapa yang punya tanah dan sebagainya. Kemudian ada kalau itu sudah semua data masuk, maka akan kita tingkatkan menjadi kawasan cagar alam geologi. Tetapi bahannya sebenarnya adalah bahan geoheritage ini, sama. Terus, nah ini ada 10 sebenarnya yang sementara ini yang kami pilih hanya 10, sebenarnya lebih dari ini, tetapi untuk persiapan geopark nasional, maka geosite ini atau geoheritage ini kita siapkan sebagai titik-titik geodiversity yang tadi dimaksudkan oleh Pak Eko, ya. Kalau kita lindungi geonya, maka barang yang di atas geo itu akan selamat. Apakah itu tumbuhannya, biodiversity, apakah itu culture-nya, semua akan selamat apabila kita melindungi buminya. Maka yang kita lindungi harus geodiversity-nya, menjadi KCAG. Nah, sementara ini, karena syarat Geopark Nasional hanya perlu geoheritage, kami mohonkan ke Badan Geologi geoheritage-nya dulu dan sudah masuk barang itu. Ya, Pak Andri? Nah, ini ada 10. Yang pertama adalah Gunung Budek. Ya, ini masa gunung api purba, ya, sama dengan gunung api purba Ngelanggeran umurnya. Kemudian di sini ada masa genang laut maksimum. Ini ada situs-situs gua yang ada ini yang penting sekali, situs Homo Wajakensis 1, 2 dan 3 sebenarnya, ya. Dan ini sudah diteliti oleh beberapa pakar arkeologi Indonesia maupun luar negeri, ternyata Wajakensisnya adalah manusia purba tertua di Jawa, ya, atau mungkin di Indonesia. Ini ada Gua Tengger masuk di sini, terowongan Niama, walaupun ini buatan, tetapi nanti saya ceritakan kenapa harus kita masukkan menjadi heritage. Kemudian Telaga Buret. Nah, ini masa gunung api modern, ada bekas tambang watu ijo, kemudian tambang marmer, air terjun Tretes, pantai Gedung Tumpang, dan pantai Sanggar. Terus Mas, ini agak cepat saja. Nah, ini masing-masing kita tempatkan seperti ini. Sudah kita buat cat. Kemudian ini adalah tektonostratigrafinya, ini barangnya, kemudian ada di sini ternyata barang ini. Jadi Gunung Budek ini satu-satunya gunung yang menjulang, membulat, kemudian hampir di tengah kota. Kemudian dia hampir terisolasi seperti itu. Tetapi ini adalah gunung yang awalnya nantinya dia ada hubungannya dengan bagaimana marmer itu terbentuk. Ya, ini. Sehingga kita lihat ini gunungnya, kemudian kalau kita di puncak ini bisa melihat view Tulungagung itu 300
360 derajat. Kemudian pagi bisa melihat sunrise, kemudian sore kita bisa melihat sunset di situ. Kemudian sudah ada trek dan sebagainya macam-macam. Nanti bisa ditingkatkan di sini misalnya ada flying fox dan sebagainya karena di sini turun pun bisa langsung ke kota. Nah, ini keindahan-keindahannya juga sudah kami tulis di sini, ya. Terus, Mas? Terus? Ya, ini petanya. Jadi rekonstruksi kami setelah kita lihat kedudukan-kedudukan di sini, ternyata kedudukan ini di segala arah. Sehingga kalau ini kedudukan ini di segala arah, kemudian kita melihat ada batuan-batuan intrusi di tengah ini, kemudian Gunung Budek itu ada di sini, menjulang begini. Nah, setelah kita rekonstruksi, kalau ini benar, maka ini adalah tubuh utama, batuan bekunya. Kemudian ini adalah breksi-breksinya, ya, sehingga dulunya mungkin adalah satu gunung tua yang menjulang tinggi seperti ini. Yang sudah meletus seperti gunung api Purbang Langgran itu ceritanya, sehingga akan membentuk bentukan yang demikian. Sehingga kalau kita lihat dari Gunung Budek ini ke sini, ini akan ada igir yang, ini ada igir yang memutar begini. Jadi ini Gunung Budeknya, kemudian ini ada igir yang memutar begini. Memutar begitu. Kemudian ini adalah batuan bekunya. Dan ini adalah breksi yang kedudukannya ke segala arah ini. Ke segala arah. Sehingga kalau merekonstruksi ke berbagai macam arah, itu menjadi seperti ini. Kita akan bisa merekonstruksi ada gunung api tua seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya, cerita geologi namanya, dongeng. Ya, nggak boleh dibantah. Kalau membantah harus meneliti sendiri, itu. Terus, tapi harus setuju kalau yang Tulungagung harus setuju. Oke, mantap itu. Ya toh? Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa yang andesit tadi, yang warna merah tadi ini, yang tuf-tufnya sama breksi itu ada di sampingnya memang, kedudukannya miring gitu. Jadi kita bisa melihat bukti yang nyata bahwa kalau kita rekonstruksi memang bentuknya seperti itu. Dan itu memutar, ya, memutar. Sehingga akan menjadi satu kawasan yang indah. Kemudian ini akan menjadi kajian seorang geologi, seorang ahli geologi, bagaimana fasies gunung api, mulai dari fasies yang di sentral, sampai fasies yang paling tepi, dan tidak terlalu besar ternyata, di Tulungagung. Ya. Dan itu hampir di tengah kota, di tepi jalan raya lagi, jalan raya utama. Nah, itu yang menjadi indah. Sehingga tadi syaratnya menurut Profesor Ibrahim Abdullah tadi, Ibrahim Kumo tadi memenuhi syarat. Mudah dijangkau, kemudian ceritanya indah, terjadi secara alamiah dan sebagainya. Oke, terus Mas. Ini bukti-buktinya. Ya, ini jalan naiknya, sudah ada trek begini. Kemudian dari atas kita bisa melihat Tulungagung kota ini, ya. Melihat hamparan sawah dan sebagainya, ya. Aktivitas orang di bawah ini bisa kelihatan semua, ya. Dari atas ini. Terus ya, ini yang kedua itu yang Wajakensis tadi, Wajakensis 1. Ini kita sebut jajaran Gua Wajakensis, ya. Ini itu ada di sini. Nah, ini tadi sudah diceritakan oleh Pak Eko, bagaimana gua-gua itu terjadi. Ya, genang laut tadi sebenarnya. Kalau nggak genang laut, maka dan di sini gunung api tua ini sudah mati. Bukti matinya gunung api di seluruh sepanjang selatan Jawa itu apa? Ya tumbuhnya reef, tumbuhnya batu gamping. Karena apa? Pada saat itu gunung api mati, maka lautnya itu menjadi jernih. Kalau laut itu jernih, maka tumbuhlah di situ binatang karang. Tumbuh sehingga kita lihat mulai dari Wonosari, kemudian Punung di Pacitan, kemudian di sini ada yang disebut Punung, ada yang menyebut Wonosari, satu jajaran itu menjadi kalau kita potong dari utara ke selatan, itu gunung api tua itu miring ke selatan dan onlap begitu, itu adalah batu gampingnya. Itu buktinya, sehingga menebal ke arah laut. Yang sampai sekarang kalau di Banyuwangi masih tumbuh karang-karang baru, ya. Itu artinya apa? Genang lautnya masih bisa kita lihat.
Ya, kalau ada orang geologi ada istilah the present is the key to the past. Jadi kejadian saat ini sebagai kunci kejadian masa lalu. Nah ini, sehingga masa genang laut ini sebagai bukti juga matinya gunung api purba ini. Sehingga tumbuhlah ini. Nah tadi sampai mulai dari sini, Banyuwangi ini, sampai ke Tulungagung sana, ya, sampai ke Wonosari bagian selatan, menyambung terus. Ya, oke. Terus Mas, ini nggak usah saya baca ini bukti-buktinya ini. Kemudian ini yang Gua Jakensis 2, ya ini buktinya, ini rekonstruksinya yang sudah ada di museumnya ya Mas ya. Walaupun ini hanya replika, ya toh? Replika yang aslinya besok kita dulan ke Belanda ya, Mas ya. Ya. Kemudian ini rekonstruksinya. Ah. Leiden tuh Belanda toh? Lah iya. Oke, Mas, terus saja. Ya, ini guanya, bukti gua kedua. Ini kejadian guanya. Kalau tadi sudah diceritakan, saya senang tadi. Karena Pak Eko sudah cerita. Jadi saya tinggal ngomong, ini loh, bukti cerita lama gitu ya. Kalau yang atas-atas ini sudah nggak ada air, karena apa? Karena sudah terangkat secara tektonik. Tetapi bentuk gua-guanya ini masih menceritakan bahwa dulu pernah terjadi aktivitas. Nah, yang sekarang, ini masih ada air bawah tanah ini. Kalau di Wonosari ini banyak ini seperti ini. Nah, nggak usah di Wonosari, mari kita ke Tulungagung. Masih ada ini, sungai bawah tanah ini. Nah, yang di atas-atas ini sudah kosong, tetapi setiap hujan, dan di sini rekahan-rekahan ini ada air, nah hubungannya dengan Pak Heru tadi, masuk, masih bisa terjadi di sini adalah stalaktit dan stalagmit. Ya, oke, terus. Nah, ini buktinya. Ini wajah Jakensis 1, 2, dan ini yang di Tenggara atau di timur. Ini malah utuh, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Kita ke Belanda. Terus, nah, ini buktinya tadi ternyata semua dikontrol oleh struktur. Pada saat kita ke sana, kita ukur strukturnya, ternyata gua-gua ini semua dikontrol oleh struktur ini, ya. Struktur geologi. Oke. Terus, nah ini Gua Tenggar ya, di Gua Tenggar. Keindahannya di Gua Tenggar ini masih ada air tanah. Jadi seperti yang tadi, air tanahnya itu masih ngalir kalau ini keistimewaannya. Sehingga gua tadi yang di atas, di tengah, ini yang di bawah. Sehingga air di Gua Tenggar ini masih jernih, masih mengalir. Jadi semua pada proses ini kejadiannya. Ya, jadi kita punya gua yang kosong, sudah tidak ada air di atas, tetapi ada arkeologinya. Kemudian yang di bawah ini keistimewaannya, air masih bisa mengalir, kita bisa lihat, dan jernih, seperti yang ada di Wonosari. Terus, ya, nah ini prosesnya, kemudian ini aliran yang sekarang terjadi. Ya. Nah ini sudah hampir di permukaan, tetapi masih ngalir. Kalau yang di Wonosari itu banyak yang masih harus turun 100 meter dan sebagainya. Terus, agak cepat aja karena agak banyak. Nah ini hanya foto-fotonya. Ini yang di dalam, ini mulut guanya, ya. Sudah Pak Darwis sudah mulai mengusahakan, ya, kawasan-kawasan ini menjadi cukup baik dan bisa masuk sampai ke dalam gua. Terus, nah ini untuk terowongan ya ini, terowongan Yama. Nah, terowongan Yama ini kenapa penting? Ternyata waktu Belanda tahun berapa ini? 24 ya. Itu membuat, itu ternyata Belanda itu kayaknya memakai ahli geologi. Karena ternyata tadi kalau kita lihat kejadian Batu Gamping pada saat breksi hasil dari gunung api tua tadi mati, miring ke arah selatan menuju ke arah laut, kemudian ada Batu Gamping, kemudian sekarang Batu Gamping itu sudah terangkat, membentuk gunung di bagian selatan, sehingga bagian utaranya ini menggenang, karena membendung begini. Nah, utaranya ini menggenang, sehingga harus dibuat terowong. Dan terowongnya ternyata tidak asal membuat terowong. Terowongnya itu pada batas antara Batu Gamping dengan breksi gunung api tua. Sehingga dengan sendirinya begitu dibuka, air itu akan mengalir ke selatan.
Nah ini, sehingga kenapa ini harus dilindungi, karena proses pembuatannya juga baik. Kalau toh ini tidak sebagai G-heritage, maka ini akan menjadi culture heritage nantinya. Ya, tetap akan mendukung di geoparknya. Dan cara pembuatannya juga sangat spesifik, kemudian bisa memperlihatkan struktur batu gamping formasi Wonosari atau formasi Punung di atas, menempel di atas formasi andesit tua, ya, formasi andesit tua. Oke, sehingga ini sangat spesifik. Nah, ini gambar-gambarnya. Terus, Mas. Nah, ini waktu itu. Sehingga bagian bawah ini adalah batuan vulkanik, kemudian di terowongannya itu supaya lebih mudah ternyata mengambil pada batu gampingnya itu. Sehingga terowongannya ini miring ke selatan dengan sendirinya, airnya mengalir sehingga sudah tidak tergenang lagi. Tolong. Terus panjangnya saya agak lupa ini, di keterangan itu tadi ada, Pak. Panjangnya berapa ya, Mas? Niama itu sekitar 100 sekian ya. Nanti ada di situ tadi. Kita kembali ke sana lagi, Pak. Nanti. Terus dulu. Ya. Nah, ini kalau ini ada skalanya enggak? Ini skalanya dari sini 1,8 kilo nih, Pak. Terus terowong itu mulai dari ini sampai ke sini. Ya. Ya. Panjang itu, Pak? Ya. Mantap pokoknya. Ya. Jadi jelas ini tadi. Oke, terus Mas. Ya. Nah, ini sejarah terowongannya. Nggak usah saya baca, terus saja. Sedikit aja itu. Nah, ini kemudian telaga Patahan Buret. Nah, telaga Buret ini kenapa kami angkat? Ternyata telaga ini sepanjang tahun airnya itu tidak kering. Karena apa? Karena ternyata patahan-patahan yang membentuk sungai bawah tanah di batu gamping tadi itu ternyata recas ke situ. Kemudian ini dipakai untuk mengairi sawah-sawah di bawahnya. Ya, sehingga ini juga kami angkat karena terjadi secara alamiah. Terus nah ini jadi di sini ya, Telaga Buret itu ternyata dia juga perpotongan berbagai patahan yang kemudian keluar, kemudian mengalir ke aliran sungai ini. Terus, nah ini kejadiannya, ya. Terus ini telaganya. Terus Mas, nah ini sudah juga oleh Pak Darwis di sana dan kabupaten ini sudah diusahakan. Ada pintu masuknya sudah mulai tertata, tempat untuk parkir. Kemudian ada tulisan-tulisan yang orang itu bisa membaca bagaimana ceritanya. Kemudian di sini ada fauna endemiknya. Ini kera berekor panjang dan rusa ya, rusa. Terus nah ini untuk tambang lazurit lazurit tapi namanya lazuli ya. Lazuli. Nah, ini kejadiannya Zazuli. Lazuli tuh? Lazuli tuh? Benar tuh? Benar itu. Tulisannya Lazuli tuh? Ya, mengomongnya ke sandung-sandung. Oke, terus ini ceritanya dia sudah ada di sini, sudah ada di gunung api modern. Jadi sisa intrusi, kemudian dia akan memanasi batu gamping dan perubahannya itu ternyata salah satunya akan ada mineral warnanya biru ya. Itu yang kita sebut ini. Terus ini gambar-gambarnya. Nah, ini modelnya, jadi ada anomali gold juga di sana, ada skarn type namanya, ya skarn type itu dia ini porphyry stock, kemudian memanasi ini, kemudian batu gampingnya ini ternyata dengan panas ini akan ada ini, ya, oke, terus ada yang warna biru juga, ya, terus, Mas. Nah, ini bekas tambangnya, ini nggak salah tuh ini? Nah, nggak salah. Ini foto kenampakan mineral lazurit. Nah, namanya daerahnya lazuli, ya toh? Mineralnya lazurit. Tapi kok warna hijau ya? Ya, warnanya hijau dan biru toh? Ya toh? Hijau kebiruan. Ya.
Kalau nggak percaya ke Tulungagung saja, monggo. Ya, nanti berubah-ubah nih ya, biru, ada yang hijau gitu, ya. Ini warna-warna ini ya, ada yang kemerahan karena FE. Terus, ya ini unggulannya yang kita mohonkan tadi bernilai, yang lain bernilai nasional, kemudian 2 gua, 3 gua yang kita temukan manusia purba tadi, itu kami mohonkan nanti menjadi berkelas internasional karena memang sudah ditulis secara internasional dan itu sudah ditemukan menjadi kerangka tertua di Jawa minimal, ya. Itu sehingga itu menjadi internasional, kemudian ini kita mohonkan menjadi internasional juga. Nilainya, ini sudah kami nilai sampai yang terakhir yang ketutupan ini ada nilainya ini. Ada nilainya. Kenapa begitu? Karena kita bisa melihat mulai dari intrusinya, kemudian perubahan batu gamping yang sudah menjadi marmer, kemudian ada yang tadi lazuli tadi, kemudian yang jauh sudah menjadi tetap batu gamping biasa. Dan proses ini paling terkenal adalah di Tulungagung sejak dulu, ya. Sehingga kami mohonkan ini menjadi unggulan juga, menjadi unggulannya Tulungagung dan batu gamping tadi, gua yang ada manusia purba tadi. Terus ini foto-fotonya. Oh, nggak ada fotonya tadi, Mas. Back harusnya ada. Kok hilang. Terus, oh ya sudah, nggak apa-apa. Harusnya ada foto-fotonya itu, nggak apa-apa. Terus ini air terjun Tretes, ya. Ini air terjun yang dibentuk oleh, kalau tadi ada di Banyuwangi ini ada karena proses pengangkatan yang cepat dan lambat sehingga membentuk teras. Kalau ini terasnya ternyata karena step normal, ya, normal fault. Seperti kalau kita dari Wonosari ke arah Yogyakarta atau Wonosari ke arah Bayat, kita akan melihat air terjun yang berulang begitu, berapa kali. Dan itu ternyata air terjun itu dikontrol oleh patahan turun. Nah ini spesifik ini. Sehingga kita angkat juga. Walaupun nilainya kami mohonkan hanya nasional. Terus, nah ini yang, salah menempatkan tadi, ya. Di bawahnya air terjun. Ini yang prosesnya tadi, harusnya proses di geomarmer tadi ini. Terus ini yang menjadi ini. Nah, ini intrusinya. Masih kelihatan ada intrusinya, ada batu gamping yang terubah menjadi marmer, kemudian berapa jaraknya gitu sudah berubah lagi menjadi batu gamping biasa. Dan itu bisa kita petakan dengan detail dan bagus, sehingga kita mohonkan menjadi bernilai internasional ini. Terus, karena salah satu kriterianya adalah proses. Nah ini kita lihat. Ini sebenarnya di bagian tengah ini, kalau kita lihat aluvial ini kita buka, maka sebenarnya semua adalah batuan beku ini. Ini. Ya. Kemudian yang terubah menjadi marmer itu yang ini, yang warna ini. Ini terubah menjadi marmer ini. Kemudian semakin jauh menjadi batu gamping biasa ini. Ya. Kemudian ini masih ada yang di sini ini bukan di atasnya, tetapi ini adalah breksi yang di sebelahnya intrusinya itu, ya. Itu. Sehingga kita bisa melihat kawasan ini menjadi kawasan kompleks penambangan marmer yang begitu spesifik sejak zaman Belanda. Nah, besok setelah ini kita mohonkan menjadi geopark nasional, maka saya memohon ke Tulungagung, mana yang disisakan, nggak apa-apa, nggak usah ditutup, tetapi tolong sisakan yang nanti akan dibuat menjadi geosite dan kita ajukan menjadi kawasan cagar alam biologi, sehingga ada kawasan yang didelineasi. Seperti kalau di Yogyakarta contohnya adalah breksi, ya, tebing breksi. Tebing breksi itu kawasan yang begitu luas sudah dimakan orang sampai habis, tinggal 40 meter kali 150 meter. Itu yang sekarang sudah kita delineasi dan sudah ditetapkan Yogyakarta. Ya, sama yang ikut menetapkan langsung tahu, ya, langsung ingat. Ya. Oke, terus
Ini begitu spesifik. Ini sejarah geologinya, stratigrafinya juga sudah kita buatkan. Terus, nah ini kenampakannya ya, sampai maghrib ya. Ini batu gamping ya sudah berubah jadi marmer tadi. Kalau kita potong, kita sudah bisa melihat seperti ini. Antara mineral satu dengan mineral yang lain itu tidak begini lagi, tetapi dia sudah saling mengikat ini, ya. Berarti sudah berubah menjadi minimal adalah metasedimen. Terus, ya ini contoh-contoh tempat penambangannya. Ini yang masih aktif, ini yang sudah ditinggal. Nanti harusnya yang ditinggal ini saja yang diutai berapa ratus meter kali berapa ratus meter gitu. Ya, terus, nah ini Pantai Laguna Kedung Tumpang. Ini spesifik pantai ini, jadi batu gamping yang dicacah oleh rekahan dan sesar, kemudian kena ombak, itu ternyata akan tergerus, sehingga membentuk seperti lagun-lagun itu. Sehingga indah sekali, pada saat air itu pasang, maka mengisi di dalam. Air itu surut, maka akan meninggalkan seperti lagun-lagun itu di pantai. Dan ini menjadi pantai yang tujuan wisata yang disenangi, ya. Monggo kalau nggak percaya tindak sana. Nah ini seperti ini gambarannya, ya. Tapi banyak sekali di sana ini. Oke. Yuk terus. Nah ini dia ternyata tercacah oleh struktur seperti ini. Artinya di sini letaknya. Terus, ya ini. Jadi kalau begini ombaknya gede gitu, karena pantai selatan bisa sampai begitu menjulang gitu, biur gitu masuk di situ. Sehingga kalau ini surut, nah ini lagun-lagun ini bisa kelihatan airnya menjadi jernih dan warnanya biru, ya. Oke, terus, nah ini pantai yang terakhir, ya. Pantai ini menjadi sangat spesifik karena apa? Pantai ini tertutup, jauh dari orang, tapi ternyata apa? Satu-satunya pantai di selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, ya, maksudnya Yogyakarta sampai Jawa Timur, satu-satunya yang ada penangkaran penyu di sini, ternyata, ya. Sehingga ini juga kami mohonkan menjadi berkelas internasional, karena satu-satunya, ya, dan terbentuk secara spesifik karena kontrol struktur. Monggo, terus Mas. Nah ini bukti-buktinya, ini kontrolnya, ini sudah kami ukur semua struktur-struktur ini, ya, kontrolnya. Kemudian kita lihat pantainya itu akan menjadi pantai pasir putih dan syaratnya ternyata tidak mau pada pasir yang halus, ya. Pasirnya itu ternyata penyu itu perlu pasir yang kasar ternyata. Nah itu spesifik. Terus ini pantainya cukup bagus strukturnya. Terus ada gambar penyu. Nah ini gambarnya, ya. Jadi banyak sekali ini. Nanti kalau sudah musim telur itu banyak sekali membentuk lubang-lubang terisi telur yang banyak sekali. Kemudian diambil oleh teman-teman itu, ya, dieramkan. Kemudian kalau sudah agak besar-besar nih dilepas lagi ke laut, ya. Itu semoga nggak punah jadinya. Terus, ya. Nah ini yang tadi kami mohonkan untuk potensi KBAK-nya karena sudah dipetakan oleh apa SG. Terima kasih. Tapi kalau itu nanti dikembalikan ke kami untuk dimohonkan menjadi seperti dosier KBAK dan harus ada surat khusus dari Bupati, maka kami akan mengulang, tetapi mohon kami diberi petanya gitu ya Pak Andrea, diberi petanya, nanti akan kami detailkan, kemudian kami buat laporannya dan kami masukkan kembali untuk diberi penilaian KBAK-nya. Sehingga akan menjadi heritage kami masukkan. Berikut ini langsung akan kami masukkan Geopark, kemudian kami masukkan KCAG dan kami masukkan KBAK. Oh mantap, Bro. Monggo silahkan dinilai itu, ya. Kami dari bawah aktif untuk menyelesaikan dan mohon segera diberi penilaian. Itu aja. Jadi Pak Adri, saya Oke, ya ini terakhir. Terima kasih. Nah ini calon Geopark Tulungagung itu sudah sampai kami buatkan logo. Seperti ini logonya. Ya. Ada penyu, ada laut, ada proses marmer, ada wajah kensis, ada gua, ada stalaktit, ada stalagmit. Lengkap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.